Perkenalkan, nama saya Albertus Renaldi Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tutorial untuk membuat robot dengan sensor ultrasonik. Yang cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi robot akan mundur apabila mendeteksi barang pada jarak sensor ini. Baik, di sini saya membuat robot tersebut menggunakan aplikasi Coppelia Sim Edu. Cara membuatnya adalah seperti ini. Kita buat scene baru. Di sini kita untuk membuat robot, di sini kita membuat badannya terlebih dahulu, yaitu menggunakan cuboid. Nah, menu ini digunakan untuk menyeting bentuk dari cuboid tersebut. Ini di sini nilainya akan saya isi 0,2, untuk X 0,1, dan untuk Z 0,01. Nah, setelah itu, karena cuboid ini akan digunakan sebagai badan dari robot, mari kita ubah namanya menjadi robot base. Untuk mengubah namanya dapat digunakan klik 2 pada namanya ini, terus kita enter untuk mengganti namanya. Setelah itu kita ubah propertinya dengan menu ini, kaca pembesar ini, terus pada tab common kita centang semua ini. Nah, setelah itu kita akan mengubah posisi dari cuboid ini. Untuk kan cuboid ini masih ada di bawah tanah, mari kita ini nanti akan saya transaksikan biar sedikit ke atas. Untuk mentransaksikan dapat dipencet ini panah 4 dengan objek kubus di sini. Lalu pada tab position kita ubah posisinya menjadi untuk X dan Y tetap seperti ini, sedangkan untuk Z kita ubah menjadi 0.035. Nah, setelah transaksi cuboid ini akan sedikit melayang ke atas. Setelah itu kita tambahkan bangun silinder untuk sebagai roda dari robot ini. Nah, untuk silinder ini ukurannya adalah 0,06 untuk X, dan untuk Z adalah 0,02. Oke. Nah, di sini kan sudah dibentuk bangun ruang tabung. Setelah itu kita ganti namanya menjadi right wheel. Setelah itu sama seperti tadi, propertinya kita ubah. Setelah itu kita mentransaksikan silinder ini supaya menjadi posisinya tepat berada kanan dari base robot ini menggunakan translasi yang sama seperti cuboid tadi. Untuk koordinat yang digunakan adalah 0,065 untuk X, min 0,05 untuk Y, dan 0,035 untuk Z. Nah, setelah itu karena bangunnya ini masih tidur, kita rotasikan dengan menggunakan objek sebelah kanan dari transaksi tersebut. Di sini kita akan rotasikan
bangunnya menyesuaikan pada sumbu beta, isinya adalah 90, untuk alfa dan gamma sama 0. Nah, sudah terbentuk silinder yang digunakan untuk sebagai roda kanan. Setelah itu kita akan membuat roda kiri. Roda kiri dapat dibuat dengan menggunakan fungsi copy. Jadi kita akan mengcopy track wheel ini. Setelah itu kita akan mengpastenya. Lalu kita ubah namanya menjadi left wheel. Setelah itu, karena posisinya masih berada di sini, posisinya dapat kita ubah dengan menggunakan translasi. Untuk koordinat translasi ini kita ubah X-nya menjadi min. Untuk Y dan Z tetap. Min. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan roda bebas pada depan robot menggunakan speed. Untuk speed ini size-nya kita isi 0,03. Setelah itu kita akan mengeset propertinya, mengubah namanya dan mentransaksikannya. Untuk nama dari speed ini kita ubah menjadi castor join. Untuk propertinya sama seperti tadi. Lalu kita transaksikan pada koordinat 0 untuk X, 0,1 untuk Y, dan 0,15 untuk Z. Setelah itu kita akan menambahkan motor. Motor dapat ditambahkan dengan menu add, lalu kita pilih join, lalu revolute. Revolute ini akan kita ganti namanya menjadi left motor. Setelah itu kita akan mengubah propertinya sama seperti tadi. Tetapi untuk settingannya kita hanya akan mengubah ini visual property ini. Untuk length kita ubah menjadi 0,06 dan diameternya ini tetap. Setelah itu kita blok left motor dan left wheel menggunakan CTRL, terus kita klik, lalu buka menu transaksi dan klik ini, klik apply to selection, lalu untuk koordinatnya kita ubah sekali lagi jadi min 0,065 untuk X, min 0,05 untuk Y, dan 0,35 maksudnya untuk Z. Selanjutnya kita akan merotasikannya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita akan merotasi left motor. Left motor akan kita rotasi terhadap beta sebesar 90 derajat. Nah, untuk membuat right motor kita dapat menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan copy.
Setelah itu kita ganti namanya menjadi rek motor. Karena kita sudah membuat rek motor, sekarang kita transaksikan terhadap roda kanan. Nilainya adalah, kita ubah saja ini menjadi positif. Nah, setelah selesai, motor sudah. Setelah itu kita akan menambahkan sensor, yaitu force sensor sebagai untuk roda depan ini, roda bebas ini. Untuk menambahkannya kita dapat memilih force sensor. Force sensor ini diubah dulu namanya menjadi caster sensor. Setelah itu propertinya kita ubah, ini object size kita ubah menjadi 0,03. Setelah itu kita translasikan supaya berada di caster join. Koordinatnya adalah 0,1 lalu 0,03. Setelah itu kita kelompokkan untuk left wheel dengan left wheel, right wheel dengan right motor, caster sensor dengan caster join. Setelah itu kita gabung semuanya menjadi anak dari robot base. Untuk menggabungkannya dapat dilakukan dengan cara drag and drop. Nah, langkah yang terakhir adalah memberikan sensor ultrasonik. Sensor ini dapat dimasukkan dengan menggunakan proximity sensor. Setelah itu kita pilih count type. Nah, ini adalah jangka dari sensornya. Jangka sensor ini kita ubah dulu namanya menjadi front US. Setelah itu kita ubah propertinya. Kita klik show volume parameter. Setelah itu diubah range menjadi 1 dan angle menjadi 8. Nah, setelah itu kita akan mentransaksikan sensor ini dengan menggunakan cara yang sama. Di highlight dulu lalu diklik. Untuk X nilainya adalah 0, untuk Y nilainya adalah 0,01, saya 0,1, dan untuk Z adalah 0,06. Setelah itu kita rotasikan supaya sensornya ini menghadap ke depan dengan negatif 90 derajat kepada alfa. Nah, dengan begini robot sudah jadi.
kita dapat menambahkan obstacle pada library ini. Untuk obstacle-nya akan saya gunakan Nah, supaya robot ini dapat bergerak, kita akan menambahkan kode terlebih dahulu. Untuk menambahkan kode dapat dilakukan highlight pada robot base ini. Setelah itu kita tambahkan script dengan pada menu add. Setelah itu associated scriptnya kita dapat mengeklik logo kertas di sini. Lalu kita kopikan kodenya ke sini. Oh ya, sebelumnya cancel sensor dan cancel join saya kebalik, seharusnya seperti ini. Cancel sensor dulu, setelah itu cancel join. Oh ya, sebelumnya ini saya lupa, untuk left motor dan right motor kita centang terlebih dahulu ini pada dynamic properties kita centang motor enabler dan lock motor. Setelah itu untuk left motor juga kita ubah menjadi seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat mengeran wahana kita dengan mengecat tombol start ini. Dapat dilihat bahwa motor akan berputar apabila terdapat obstacle. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.